tahun lalu kita ada revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargonnya Marxisme. Karl Marx, saudara, yang menjadi filosof besar bagi aliran Marxisme, komunisme. Dia yang menggelorakan revolusi mental. Apa sih maksudnya revolusi mental? Dalam ajaran Marxisme, mereka menganggap agama itu adalah belenggu. Agama itu adalah penjara. Agama itu, saudara, adalah kurungan. Saudara, bagi apa? Bagi mental manusia. Gara-gara agama, kata Karl Marx nih ya. Ini ajaran komunis nih. Gara-gara agama, jiwa manusia terjajah dengan aturan. Jiwa manusia terkungkung dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga Karl Marx mengajak umat manusia di mana saja, bebaskan jiwamu dari agama, bebaskan jiwamu dari ikatan kepada yang disebut Tuhan, bebaskan jiwamu daripada jajahan aturan-aturan agama. Revolusi mental adalah suatu revolusi yang mengajak umat manusia memerdekakan mentalnya, jiwanya dari ajaran agama. Begitu saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? 10 tahun dicekokin rakyat Indonesia dengan revolusi mental. 10 tahun. 10 tahun. Karena ini program dibawa oleh seorang presiden, sehingga menteri di bawah nggak berkutik, ikut-ikutan teriak revolusi mental, sudah. Sampai tentara dan polisi nggak berkutik. Ini perintah presiden, revolusi mental. Di mana-mana ikut revolusi mental. Akhirnya ajaran-ajaran komunis, Leninisme, Marxisme masuk ke seluruh jajaran pemerintahan. Akhirnya dari dulu kita bilang, ayo revolusi. Kalau revolusi akhlak itu misi kenabian. Revolusi mental itu ajaran Marxisme. Revolusi akhlak itu misi yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu itu misi kenabian? Nabi yang menyampaikan, saudara. Beliau yang bersabda dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jelas itu, saudara. Visi misi kenabian itu menyempurnakan, saudara, kemuliaan akhlak. Jadi kenapa di dalam urusan akidah kita diharamkan kemusyrikan, diharamkan perdukunan, diharamkan ilmu sihir dan yang sejenisnya untuk menjaga kemuliaan akhlak kita. Kenapa dalam urusan syariat, saudara, kita diharamkan daripada minuman keras, daripada judi, daripada korupsi, dari segala bentuk kemaksiatan, saudara? Jawabnya untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam urusan akhlak, saudara, bagaimana Nabi mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia, dan kita diminta untuk menjauhkan segala bentuk akhlak-akhlak yang tercela, saudara. Semua itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jadi kalau revolusi akhlak, jelas siapa bapak revolusi akhlak? Nabi. Saudara, siapa menyelamatkan dunia ini dari kejahiliahan? Nabi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya sekarang nih semua nih, mau revolusi mental atau revolusi akhlak? Mental atau akhlak? Siap ikut Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi 10 tahun kita dicekokin, jangan main-main, saudara. Kalau revolusi mental itu, saudara, sudah merupakan instruksi dari presiden, dia akan masuk ke kurikulum pendidikan. Kalau sudah masuk ke kurikulum pendidikan, maka jutaan rakyat Indonesia dengan sadar ataupun tanpa disadari, saudara, dicuci otak anak-anak kita di sekolah-sekolah supaya mereka ikut
saudara, bagaimana mengikuti daripada ajaran Marxisme dengan revolusi mentalnya. Dan ini bukan kita tidak tegur. Dari 10 tahun yang lalu kita sudah tegur, saudara. Kita sudah teriak di atas mimbar. Kita sudah sampaikan, saudara. Tapi hasilnya apa? Kita dibilang radikal, ekstrem, teroris, garis keras, Islam Puritan, saudara. Nah itu yang terjadi, saudara. Padahal kita udah buktikan nih umat Islam di rame-rame. Kita gelar aksi 212, jutaan umat Islam turun. Ada ribut? Ada ribut? Ada bakar-bakar? Ada orang kafir diganggu? Enggak ada, saudara. Jangankan manusia, rumput nggak diinjak sama umat. Betul? Betul? Bagus tidak? Indah tidak? Tapi apa dibilang? Radikal. Ayo dibilang apa? Dibilang apa? Oh itu radikal, itu gerakan ekstrem, itu membahayakan NKRI. Kacau. Sampai dimusuhin gara-gara 212, saudara. Gara-gara 212, saya dan kawan-kawan Kiai Haji Sobri Lubis, saudara. Begitu juga Haji Munarman, saudara. Semua, saudara. Ustadz Bakhtiar Nasirnya juga yang dulu ikut, semua. Kita yang terlibat di 212 dikriminalisasi. Dicari-cari perkara. Pasalnya namanya pasal cari-cari. Mau nggak tahu dulu pasal yang mana? Kayak ini pengantin nih. Pengantin sarjana hukum ada pasal cari-cari. Pasalnya pasal cari-cari. Sudah ayatnya ayat suka-suka. Loh, ini terbukti. Kenapa? Ini menarik, saudara. Saya pernah dinyatakan, saudara, dipanggil, pernah ditangkap. Mabes Polri ditanya, ini Habib Rizik ditangkap kenapa? Ini bukan tangkap yang kemarin ya, sebelumnya, saudara. Waktu peristiwa Ahmadiyah ya, 2008. Wartawan tanya, saudara, ke Mabes Polri, kenapa Habib Rizik ditangkap? Apa persoalannya? Apa jawab Mabes Polri? Ya nanti pasalnya sedang dikaji. Nah pasal belum ada, udah nangkep, mandi kipe lo. Kacau tidak? Makanya saya bilang ada pasal cari-cari. Sarjana hukum nggak paham. Lu mesti sekolah lagi di FPI. Ada pasal cari-cari, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, sekarang kembali kita ke 212, saudara. Setelah 212, saudara, berapa banyak kiai, habaib, ulama yang dikriminalisasi? Udahan saya, nggak usah cerita, 17 kasus. Nggak tanggung-tanggung 17 kasus. Jadi rencana mereka 17 kasus, kalau satu kasus saja Habib Rizik bisa dipenjara 2 tahun, 17 kasus, 34 tahun. Keluar, udah nggak bisa demo lagi. 34 tahun, udah begini ya mas ya. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Setahun yang lalu, di tempat ini juga, sebelum pelantikan presiden dan wakilnya, ingat saudara? Ada apa di sini? Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga ingat, kapan? Setahun yang lalu gue ingetin ganyang. Apa kata mereka, saudara? Habib Rizik cuma bercanda aja tuh. Kalau mau menyang gue bercanda. Kita bukan lagi bercanda, saudara. Saat itu memang berpelantikan. Kita minta orang ini jangan sampai lolos untuk pantek. Nanti pun bertiga loh. Lu ngapain cuma ayo banyak tuh apa? Cuma ngapain doang, gerak enggak? Gue gerak tangga. Udah ingat setahun lalu, ayo sekawin. Apa lagunya? Ayo coba deh. Ingat gak? Ayo coba ulangi, saya mau tanya kalau benar-benar ingat. Ayo ganyang fufu fafa. Juga ayo
Jangan fufufafah. Nah itu tahun lalu. Sekarang kita tukar. Udah nggak laku, udah dilantik, lu gak hanya. Bagaimana saudara? Sama gitu sekarang kita punya ayo kita revolusi akhlak. Setuju? Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga semua. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Bisa tidak? Jadi kalau nanti saya minta semua yang hadir ya suarakan ayo revolusi akhlak. Setuju? Setuju? Baik. Nanti kata-kata berikutnya saya yang tambahin. Setuju gak? Yang fufu-fafa lagi nih. Udah selesai. Setuju? Ayo semuanya. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga lagi. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Ayo revolusi akhlak agar Indonesia menjadi berkah lagi. Ayo revolusi akhlak agar Indonesia menjadi berkah. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari maksiat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari maksiat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari penjahat. Ayo revolusi akhlak, bersihkan negara dari penjahat. Ayo revolusi akhlak, ayo kita sikat pejabat bejat. Ayo revolusi akhlak, ayo kita sikat pejabat bejat. Ayo revolusi akhlak, ayo kita ganyang oligarki jahat. Ayo revolusi akhlak, ayo kita ganyang oligarki jahat. Semua ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga semua. Ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Takbir. Siap revolusi akhlak? Betul. Nah, sekarang mari kita lihat sudah.